Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mengulas review pergerakan IHSG dan beberapa emiten yang cukup menarik kita pantau untuk besok juga. Sebelumnya, jika teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk mendukung terus ulasan saham saya yang menarik. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mengulas saham-saham yang sudah menarik. Pertama, kita akan membahas IHSG. IHSG hari ini ditutup merah minus 0,29%. Lagi-lagi tertahan di area middle sideways-nya di 6033. Secara momentum dan secara volume trend masih cukup bagus, tetapi sedikit ada penekanan dari seller. Tekanan asing juga masih cukup banyak dalam membuang-buang posisi barangnya karena posisi kita COVID-19 ini masih cenderung terus bertambah pasiennya. Jadi bagi teman-teman Sobat Joker harap memperhatikan emiten-emiten yang sudah profit sudah bisa kita kurangi posisi. Tetapi jika ada emiten yang belum mencapai profit, bisa pantau ketika posisinya sudah ambil take profit, ambil saja. Karena momentum ISG masih belum jelas antara bullish dan bearish. Karena proses bullishnya nanti akan ditentukan oleh breaknya di area 6033. Oke, emiten pertama yang menarik menurut saya ada film. Walaupun film ini tertunda MD Picture-nya, tetapi dia punya RUPS itu tertunda akibat PPKM darurat. Tetapi di sini sentimennya dia mantul di pattern channelnya. Dia mantul di area support pas sesuai dengan pantulan di area 326. Secara volume trend menguat dan sudah golden cross. Kita lihat volume trend sudah hijau 2 bar, sudah pertanda arah akumulasi yang baik. Secara RSI juga sudah akumulasi yang baik, tetapi masih belum cenderung menguat. Maka kita bisa pastikan film ini mungkin sudah ada akumulasi. Maka kita akan lihat untuk konfirmasinya secara bandarmologi per hari ini saja. Posisi masih distribusi oleh asing dan secara all juga masih proses distribusi. Masih belum ada cukup kuat untuk keterkaitan antara akumulasi volume trend dengan posisi bandarmologinya. Dan ditarik pun hingga di Jumat masih cenderung distribusi. Bagi teman-teman yang tertarik oleh saham film juga bisa melihat di area dia punya trendline support ini untuk area entry dan TP nanti di area 354 sampai 342 yang merupakan area supply lanjutannya. Selanjutnya ada saham Inco yang cukup menarik juga. Di saat yang lain fokus kepada kesehatan dan fokus kepada teknologi, Inco memberi kejutan dengan plus 4,6%. Secara momentum sudah sangat bagus. MACD dengan volume trend yang cukup baik, secara akumulasi juga sangat baik. Saya pikir dia memiliki skema, dia akan retest area supply kemudian lanjut turun ke area merahnya, merupakan area demand lanjutan. Tetapi dia mantul dengan retest, dia punya demand lalu dia rally kembali. Jika dia bertahan di area 4700 bukan tidak mungkin akan lanjut ke 4870. Bagi teman-teman yang sudah ambil di bawah, saya pikir sudah taking profit ya. Sudah cukup 13%, sudah cukup bagus. Maka perhatikanlah nanti di area 4910 sampai 4850 yang merupakan area entry atau area supply untuk jualan. Jika dia bertahan dan mampu melewati area dia ada middle supply ini, dia akan lanjut ke area 5530 sampai 5400. Kita lihat secara bandarmologinya.
Secara bandarmologi memang akumulasi asing sangat kuat ya. Ada dari AK dan BK yang akumulasinya sangat besar, dengan distribusi yang tidak sanggup juga ditutup oleh dua AK dan BK. CG dan AK ada jualan, tetapi yang lain masih membeli. Ya, jika kita ambilkan all, posisinya foreign flow-nya itu 10,4 miliar dengan CC sebagai komando hari ini di harga 4.677. Maka ya di sini 467 untuk area CC, berarti sudah floating profit. Maka diperhatikan untuk area 4910 sampai 4850 untuk area supply middle-nya. Apakah akan terjadi taking profit di sana? Kita lihat bersama bagi teman-teman yang sudah entry saham Inco. Selanjutnya ada saham ACII atau Astra International yang terkoreksi sedikit minus 1,2%. Sebelumnya berhasil dia masuk punya wedges reversal pattern, tetapi dia break lagi ke bawah, tekanannya cukup kuat. Secara volume trend masih cukup bagus, tetapi secara RSI momentumnya sudah distribusi. Kita lihat apakah dia mampu melakukan pertahanan di area 4790 sampai 4740 jika dia retest nantinya area demand. Kita lihat secara EMA dia tidak sanggup melewati EMA 20, merupakan area resisten terkuat, sudah di retest 3 kali tetapi tidak sanggup. Kita lihat hari ini asing akumulasi cukup banyak dari YU dan ZP itu sebesar 35,7 miliar. BK dan AK melakukan distribusi yang di cover oleh YU dan ZP barangnya. Berarti posisi ASI masih diakumulasi. Maka kita lihat bersama apakah besok ada potensi naik atau ini merupakan koreksi wajar. Karena dia sudah naik cukup besar ini. Udah naik 7%, bukan tidak mungkin ini merupakan menjadi koreksi wajar saja. Kita lihat secara Fibo correction apakah dia mantul. Dia tertahan di 0,382. Kemungkinan besar teman-teman bisa entry jika belum ada yang punya barang di area 4.900 di 0,5. Ini bisa menjadi area entry selanjutnya untuk teman-teman yang tidak memiliki saham ASI, karena sentimen dari Goto di IPO lanjutannya di kuartal 4 atau di awal tahun depan sangat mendapatkan sentimen bagus untuk ASI. Dan juga kabarnya ASI juga memperkuat sektor digitalnya dari AstroPay. Lagi-lagi AstroPay menjadi gambaran e-commerce atau new economy dari Astra untuk mendukung finansial secara digital. Boleh dicari isunya, ada AstroPay. Ini sangat baru ya. Dia mendukung terjadinya finansial secara digital, sangat membantu keuangan Astra secara baik. Dan kita tunggu saja apakah dia akan melakukan kerjasama dengan suatu bank. Itu juga menjadi sentimen bagus, karena Goto juga bekerjasama dengan Bank Jago. Apakah AstroPay nanti berhubungan dengan Bank Jago atau Bank Arto, kita tidak tahu juga. Maka kita tunggu sentimen berikutnya. Selanjutnya ada saham udang, saham PPMP yang cukup menarik, masih menarik. Sekarang memunculkan candle hammer di sini sebagai perwujudan lanjutan mereka untuk lanjut. Sebentar lagi akan menyentuh area 430. Perhatikan area 430, jika dia break kemudian akan retest lagi di 440 yang sudah dicoba 2 kali. Apakah lanjutan ini akan berlanjut? Ketika dia retest lanjut dan tembus, maka area selanjutnya itu di area 468 merupakan area TP lanjutan, seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PPMP, saya pikir boleh HK, tetapi ingat manajemen money-nya.
Dan jika terkoreksi, maka disitulah kita entry. Karena sobat joker saya sudah himbau selalu entry lah di area 390 sampai 380 jika dikasih. Di sini sudah dicoba beberapa kali, mungkin teman-teman ada yang sudah akumulasi. Saya pikir sudah cuan ya. Sini sudah cuan 6,9% sampai 7% ya. Teman-teman bisa jaga trailing stop untuk menjaga profitnya untuk tetap baik. Selanjutnya ada saham yang isu terbaru terkait Mega Manunggal Property ini, yang kabarnya gudangnya dipakai oleh Tokopedia. Secara volume masih cukup bagus. 1 minggu terakhir itu volumenya sangat kuat secara RSI dan secara MACD juga sangat baik. Saya pikir saham ini sudah melakukan akumulasi yang cukup panjang di sini dan di break oleh beberapa hari dari beberapa retail ya. Target selanjutnya kita lihat. Target selanjutnya merupakan ATH di 945. Apakah tercapai? Saya pikir kemungkinan besar iya untuk minggu ini ya. Kenapa? Karena volume hari Senin ini masih bagus dan masih berada di atas garis rata-ratanya. Apakah akan tercapai? Kalau kita lihat secara frekuensi itu 13-12% mungkin tercapai minggu ini. Jadi bagi teman-teman untuk yang sudah entry di saham MMLP, perhatikan area 945 merupakan area supply all time high-nya, seperti itu. Selanjutnya ada saham BGNS yang sudah menarik juga menurut saya. BGNS ini merupakan saham laboratorium yang sangat perlu digunakan untuk mengecek penelitian atau COVID-19, dan sekarang isunya dia mendapat angin segar akibat dari IPO-nya Rumah Sakit Bunda Medica. Yang IPO-nya itu besok. Nah, kita lihat apakah flow-nya masih sangat bagus untuk IPO Rumah Sakit Medica ini. Secara momentum dan secara pattern dia sudah break pattern penannya. Kalau kita tarik dan ke supportnya, area taking profitnya itu di area 1595, 1550 dan 1515. Bagi teman-teman yang sudah entry di jam sore atau ambil sesi 1 tadi, saya pikir perhatikanlah area ini untuk taking profit ya di besok. Sekian dulu untuk ulasan saham saya yang sudah menarik, yang layak dipantau untuk besok juga. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya dan review ISG berikutnya, boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.